Pernah nggak sih kalian mikir, kok bisa ya ada orang yang kerja di satu negara, gajinya pas-pasan banget, cuma buat makan. Tapi di negara lain, dengan gaji yang sama, tuh dia bisa jalan-jalan, bahkan nyambi kuliah sambil kerja. Aneh banget kan? So, hari ini aku tuh mikir, dan aku mau ngulik fenomena ini, dan kita bakal bandingin dua negara yang punya cerita berbeda jauh soal upah minimum. Aku bakal ngambil Indonesia, dan saat ini aku berada di Polandia. Benderanya sama, tapi kebalik. Apakah hal ini berlaku juga dengan kelayakan hidupnya? So, upah minimum itu sebenarnya ide bagus. Biar kita semua tuh bisa hidup layak, tapi definisi layak ini tuh yang suka beda-beda di tiap negara. Di Indonesia, upah minimum tuh seringnya bikin kita ngos-ngosan. Berjuang banget buat bertahan hidup. Tapi di Polandia, upah minimumnya tuh kayak tiket emas buat masa depan. Bisa buat kuliah, bisa buat nabung, bahkan bikin hidup tuh lebih tenang. So, gimana ceritanya sih kok bisa kayak gitu? Ada apa di balik perbedaan jauh ini? So, yuk kita kumpas tuntas bareng sampai ke akar-akarnya. Siapa tahu ini bisa mengubah cara pandang kita soal gaji dan hidup layak. Kita mulai dari rumah sendiri, Indonesia. Sistem upah minimum kita tuh kayak pelangi, banyak banget warnanya. Ada upah minimum provinsi atau UMP. Ada juga upah minimum kabupaten atau kota UMK yang nilainya tuh bisa jauh beda. Ibarat kata tuh tiap daerah tuh punya nasib gajinya sendiri-sendiri. Coba jadi bayangin, di Jakarta UMP-nya bisa 5 jutaan lebih. Wah, lumayan besar nih kedengarannya. Tapi coba kita geser sedikit nih ke daerah kayak Banjarnegara. UMK-nya tuh cuma sekitar 2 jutaan. Cuma 2 juta. Ini bukan sekedar angka di atas kertas, tapi jurang nyata yang bikin kita tuh mikir, kok bisa ya jauh beda gitu? Terus, kalau gajinya 5 juta di Jakarta, itu seberapa besar sih gunanya? So, coba kita bandingin sama biaya hidupnya. Data bilang rata-rata pengeluaran satu keluarga di Jakarta itu bisa tembus 14,8 juta sebulan. Gila, banyak banget kan? Nah, gaji 5 juta itu bahkan gak nyampe sepertiganya buat nutupin biaya hidup satu keluarga. Ini artinya di jantungnya ekonomi kita, tempat banyak orang merantau cari rezeki, gaji minimumnya tuh belum cukup buat satu keluarga bisa hidup nyaman. Bahkan kalau hidup sendiri pun, sisa uang dari 5 juta itu pun mepet banget buat nabung, investasi, apalagi buat seneng-seneng. Tapi angka-angka itu tuh baru di laporan. Di lapangan ceritanya tuh bisa lebih nyesek. Kemarin aku ngobrol, ada salah satu ibu, sebut saja namanya Ibu N. Dia tuh buruh pabrik di salah satu pabrik tekstil di Tangerang. Dia cerita dia kerja 9 jam sehari. Gajinya itu cuma 150.000 per hari. So, kalau dihitung sebulan ya cuma 3,3 juta. Jauh di bawah UMR yang seharusnya. Udah gitu nggak ada BPJS, nggak ada tunjangan, dan ya udah gitu loh. Ada lagi Ibu S. Ibu S ini tuh buruh garmen di Cimahi. Kemarin kita ngobrol-ngobrol di Instagram. Dia cerita gajinya tuh cuma 100.000 per hari dan nggak pernah naik. Ini tuh kayak terjebak di lingkaran setan, susah keluar dari kemiskinan. Mereka dipaksa lembur, cari kerja sampingan, tapi nggak berani protes karena takut dipecat. So, ini bukan cuma cerita sedih 1-2 orang. Ini potret jutaan pekerja di Indonesia. Mereka tuh cuma buat bertahan hari demi hari. Nggak ada kesempatan nabung, nggak ada dana darurat, apalagi buat sekolahin anak tinggi-tinggi. Atau berobat yang layak lah at least. Gaji minimum kita tuh bukannya jadi penyelamat, malah kayak tali yang makin mencengkik. Sekarang yuk kita terbang jauh ke Eropa, tempatnya di Polandia. Di sini ceritanya berbeda. Polandia tuh punya satu aturan, gaji minimum yang berlaku buat semua orang. Nggak ada tuh, beda-beda jauh tiap daerah. Dan yang paling bikin kita melongo adalah pemerintah mereka tuh rajin banget naikin gaji minimum. Bahkan tuh bisa sampai 2 kali setahun. Coba deh kita lihat angkanya.
Januari 2024 itu gaji minimumnya 18,5 juta. Terus Juli 2024 itu naik sekitar 18,8. Dan buat Januari 2025 angkanya bikin kaget. Naik lagi 20,3 juta per bulan. 20 juta rupiah lebih. Itu kalau secara gaji bulanannya. Kalau dari yang aku alami sendiri, itu aku merasakan di bulan September aku mulai kerja, gaji minimum 28,10. Sedangkan di bulan Januarinya itu udah naik langsung 30,5. So pasti kalian mikir kan, wah hidup di sana mahal banget kali ya. Memang sih kalau dibandingin sama Indonesia secara nominalnya lebih mahal. Biaya hidup sebulan buat satu orang belum termasuk yang lain-lain itu sekitar 12,9 jutaan. Tapi ini dia kuncinya. Gaji minimum mereka itu dirancang buat nyisain uang. So dengan gaji minimum 20,3, setelah dikurangi biaya hidup masih ada sekitar 7 jutaan. Uang segitu tuh bisa banget buat bayar yang lain-lain. Buat nabung, buat jalan-jalan, atau apapun yang kita mau. Jadi gaji minimum di Polandia itu bukan cuma buat hidup doang, tapi bikin kita tuh bisa punya pilihan dan rencana masa depan. Tapi ada lagi nih, rahasia Polandia yang bikin kita makin iri. Pendidikan. Mereka tuh dukung banget mahasiswa internasional buat kerja sambil kuliah. Boleh kerja sampai 20 jam seminggu. Dan pas liburan boleh kerja full time. So, kita tuh nggak perlu izin kerja yang ribet-ribet. Cukup kartu mahasiswa, keterangan bahwa kamu mahasiswa, ya udah cukup gitu loh. Dan ini yang paling mantap. Mahasiswa di bawah umur 26 tahun yang bekerja bebas pajak penghasilan. Gila nggak tuh? Artinya tuh gaji kotor kita ya sama dengan gaji bersih. Mahasiswa yang kerja full time bisa dapat sekitar ya 19-22 juta sebulan. Angka ini tuh jauh di atas rata-rata biaya hidup mahasiswa. Jadi sisa uangnya tuh bisa gede banget buat bayar kuliah. Sedangkan biaya kuliah di Polandia sendiri relatif terjangkau. Sekitar 35 juta sampai 120 juta per tahun. So kalau tadi ini ngikut semua batas bawah aja, kita bisa dapat sekitar 22 juta lah. Sebut aja 22 juta. Terus biaya hidupnya kita 12 jutaan. Kita masih punya 10 juta. 10 juta dikali 12 itu udah 120. Itu kalau kita ngambil kuliah jurusan paling mahal, 120 juta per tahun itu masih nutup. Kalau jurusanku, aku bisa bayar sekitar 50-60. So kalian bisa lihat lebihnya di mana. Dan itu kalau gaji minimum. Sedangkan gajiku, jam kerjaku di atas rata-rata dan aku dapat lebih daripada itu. Jadi bayangin, mahasiswa di Polandia itu bisa biayain kuliahnya sendiri. Hidup layak, nabung, cuma dari kerja paruh waktu. Dengan gaji minimum. So gaji minimum di sini itu bukan cuma buat makan, tapi bisa jadi tangga emas menuju pendidikan yang lebih tinggi atau masa depan yang lebih cerah. Nah, kenapa sih kisah hidup kita dan Polandia itu bisa berbeda jauh gitu? Kuncinya ada di konsep purchasing power parity. Biasa disebut PPP, atau gampangnya tuh daya beli yang sama. Ini bukan cuma soal berapa rupiah atau zloty yang kita pegang. Tapi seberapa banyak barang dan jasa yang bisa kita beli pakai uang itu di negara masing-masing. Secara angka, Indonesia memang lebih murah. Tapi daya beli kita kalau diukur pakai PPP, itu cuma sekitar 13.000 US dollar. Sementara Polandia 32.000 US dollar. Artinya apa? Walaupun biaya hidup di Polandia kelihatan mahal, gaji mereka tuh bisa lebih banyak barang dan jasa yang bisa dibeli gitu loh daripada kita di Indonesia. Makanya kualitas hidup di Polandia juga jauh lebih tinggi. Terus apa aja sih resep rahasianya Polandia yang bikin gaji minimum mereka tuh cukup? Yang pertama, ini sepenglihatanku, pemerintahnya tuh nggak pelit dan proaktif. Di Polandia, pemerintah tuh nggak cuma diem. Mereka aktif naikin gaji minimum sesuai inflasi, bahkan bisa 2 kali setahun kalau harga-harga naik banget. Ini bukan kayak gimana, tapi ini tuh bukti mereka tuh beneran peduli sama daya beli rakyatnya.
Mereka tuh mikir gaji minimum itu tuh alat buat ningkatin kesejahteraan. So, bukan cuma angka doang. Di Indonesia, kita tuh masih sering pusing sendiri nyari titik tengah antara kebutuhan pekerja dan kemampuan pengusaha. Yang kedua, lapangan kerja yang resmi atau formal nih. Ini penting banget. Sebagian besar pekerja di Indonesia itu adalah sektor informal, yang gajinya tuh seringnya rendah dan gak ada jaminan sosial. Kenaikan gaji minimum cuma ngaruh ke yang kerja formal aja. Sedangkan Polandia itu punya pasar kerja yang lebih teratur dan resmi. Jadi gaji minimum itu berlaku buat hampir semua orang, termasuk ekspat. So, ini bikin semua orang tuh lebih terlindungi dan kesenjangan pendapatan tuh jadi nggak terlalu lebar. Yang ketiga, jaminan sosialnya tuh lebih lengkap. Ini mungkin yang paling beda. Di Indonesia, gaji minimum tuh seringnya harus nutupin semua kebutuhan hidup karena jaminan sosialnya belum merata, apalagi buat yang informal. Polandia, mereka punya banyak banget tunjangan wajib. Pemeriksaan kesehatan gratis dari kantor, dana sosial perusahaan buat bantu-bantu finansial, tunjangan pensiun yang ditanggung pemerintah, atau bahkan bansos buat warga yang kurang mampu. Mahasiswa aja dapat bonus gede berupa bebas pajak. Semua ini tuh bikin beban hidup pekerja jadi ringan. Makanya gaji minimum mereka tuh terasa cukup banget buat hidup tenang. Jadi intinya, bedanya gaji minimum di Indonesia dan Polandia itu bukan soal jumlah. Ini tuh soal gimana negara memandang dan menjalankan kebijakan gaji dan kesejahteraan. So, Polandia tuh nunjukin kalau gaji minimum, kalau didukung sama dengan kebijakan yang gercep nih, lapangan kerja yang resmi dan jaminan sosial yang kuat, bisa jadi lebih dari sekedar alat buat bertahan hidup. Dia bisa jadi jalan menuju hidup yang lebih stabil, pendidikan yang lebih baik, dan masa depan yang lebih cerah. So, kisah ini tuh ngajarin kalau cukup itu bisa diusahakan. Siapa tahu kita bisa belajar banyak dari Polandia buat bangun ekonomi yang lebih kuat dan adil pastinya buat semua orang. Jujur sebenarnya ini pembahasan yang cukup berat buat aku. Aku cukup butuh riset yang mendalam sebenarnya buat yang kayak gini. Jadi aku tanya-tanya juga ke beberapa orang yang memang mengalaminya dan compare ke pengalaman yang aku alami. Plus ini tuh basicnya tuh dari pertanyaan kok bisa gitu loh. Karena bener-bener di sini kan aku mengalami. Aku kerja di restoran. Aku cukup untuk biayain uang kuliah, bayar apartemen, makan layak, ngirim orang tua. So aku nanggung 3 kepala, termasuk diriku sendiri 3 kepala. Dan masih ada uang lebihnya gitu. Masih bisa buat nabung. So, gimana nih? Setelah dengar cerita ini, menurut kalian gaji minimum di tempat kalian tuh udah cukup belum? Atau kalian punya ide-ide seru gimana caranya kita bisa bikin hidup lebih sejahtera kayak di Polandia? So, yuk coba cerita di kolom komentar. Atau kalian yang mau punya pertanyaan atau pengen ngobrol-ngobrol boleh hit me on Instagram. Okay? So, jangan lupa subscribe. See you on the next video. Ciao.